Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Salsabila, kelas 12 MIPA 1 absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta dan penginderaan jauh. Yang pertama yaitu peta tata guna lahan. Peta tersebut terdapat informasi pembagian lahan serta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna dan simbol. Dalam gambar ini terdapat garis tipis berwarna hitam putus-putus, yaitu menunjukkan batas desa. Sedangkan garis tebal berwarna hitam putus-putus itu menunjukkan batas kecamatan. Garis lurus berwarna hitam tipis itu menunjukkan batas kabupaten. Terus warna hijau toska itu menunjukkan hutan. Warna hijau sage menunjukkan perkebunan, berwarna merah menunjukkan permukiman, berwarna kuning menunjukkan sawah, berwarna hijau olive menunjukkan semak berlukar, berwarna biru menunjukkan sungai, dan berwarna hijau muda menunjukkan tegalan. Yang kedua yaitu peta jaringan transportasi. Peta jaringan transportasi ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu transportasi udara, yang kedua yaitu transportasi darat, yang ketiga transportasi laut. Yang pertama yaitu peta jaringan transportasi udara. Peta jaringan transportasi udara ini yaitu dari interpretasi simbol-simbol peta tersebut dapat disimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Papua melalui jalur udara. Kotak berwarna merah merupakan simbol ibu kota provinsi dan diikuti dengan lingkaran hitam merupakan ibu kota kabupaten yang membentang dari kota Biak hingga ke Wamena. Lalu garis putus-putus berwarna merupakan tanda jalur penerbangan non-perintis, dan jika garis tersebut berwarna biru merupakan jalur penerbangan perintis. Selanjutnya yaitu peta jaringan transportasi darat. Dimulai dari garis yang berwarna biru muda, yaitu dimulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Bali. Selanjutnya yaitu garis berwarna hijau, dimulai dari Pulau Sumatera lalu Jawa sampai dengan Papua. Selanjutnya yaitu garis biru, dimulai dari Sumsel, Kalteng, Kalsel, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya yaitu garis berwarna merah, dimulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Yang selanjutnya yaitu garis merah marun, dimulai dari Sumatera sampai di Pulau Jawa. Selanjutnya garis berwarna kuning, dimulai jalan lintas tengah dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi maupun Papua. Selanjutnya yaitu garis berwarna pink, dimulai dari jalan lintas utara dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi maupun Papua. Selanjutnya yaitu peta jaringan transportasi laut. Dari simbol-simbol peta tersebut dapat kita simpulkan wilayah mana yang akan menjadi target utama pembangunan transportasi laut di Indonesia, dan kota mana saja yang akan menjadi pelabuhan utama lalu lintas laut. Misalnya, garis berwarna biru pada peta menunjukkan adanya jaringan transportasi laut dari wilayah Makassar ke Tahuna, kemudian ke Morotai. Manfaat peta tata guna lahan bagi lembaga dan perorangan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya alam pada suatu wilayah. Yang kedua yaitu penyajian data dan informasi mengenai penggunaan lahan di lapangan. Yang ketiga yaitu sebagai gambaran untuk mengembangkan wilayah yang sudah ada ataupun tidak membuka lahan baru.
Selanjutnya, manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk rute perjalanan antara daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi aksesibilitas dan jaringan jalan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dari berbagai tempat asal menuju berbagai pelosok wilayah. Selanjutnya yaitu citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh terdapat dua macam. Yang pertama, citra foto dan citra non-foto. Citra foto yaitu yang pertama memiliki ciri-ciri spektral, spesial, dan temporal. Ciri-ciri spektral yaitu yang ada pada gambar tersebut yaitu objek terlihat lebih realistis dalam segi warna dan rona. Warna jalan dan pemukiman lebih gelap daripada warna pepohonan. Terdiri dari rona terang dan rona gelap. Ciri yang kedua yaitu spesial. Bentuk permukiman terlihat lebih kecil dan bentuk jalanan yaitu memanjang. Dan tekstur permukiman itu kasar dan tekstur untuk air itu halus. Ciri yang ketiga yaitu temporal. Ciri temporal ini pemukiman penduduk dan jalanan tampak jelas dengan adanya bayangan. Hal ini terjadi karena pengambilan foto dilakukan pada siang hari. Pada citra non-foto yaitu biasanya diambil dengan satelit. Kalau yang citra foto itu diambil dari drone. Citra non-foto ini memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama yaitu ciri spektral. Ciri spektral pada gambar tersebut yaitu hijau, ya berwarna hijau itu adalah hutan, dan yang berwarna ungu adalah permukiman, yang berwarna biru adalah laut. Sedangkan ciri spesial pada gambar tersebut yaitu yang berbentuk seperti akar pohon adalah hutan, yang berbentuk memanjang adalah laut, dan yang bertekstur kasar adalah permukiman, yang bertekstur halus adalah laut. Ciri temporalnya yaitu pada gambar tersebut tidak nampak jelas karena hasil penginderaan menggunakan satelit atau non-foto. Langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. Yang pertama yaitu pra-pengolahan data. Pra-pengolahan data, langkah ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengolahan citra penginderaan jauh. Langkah ini adalah langkah dasar yang penting karena proses yang dilakukan terkait dengan koreksi pada citra agar informasi pada citra tepat sasaran. Proses koreksi yang dilakukan yaitu koreksi geometrik, koreksi georeferensi, dan koreksi radiometrik. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas citra. Proses ini bertujuan untuk melakukan reduksi distorsi pada citra sehingga gambar yang terlihat lebih jelas dan tidak terrefleksi oleh unsur-unsur yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu transformasi citra. Proses transformasi citra merupakan proses pengolahan citra untuk mengubah piksel citra sesuai dengan pita spektrumnya. Proses ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari citra. Terdapat dua jenis transformasi citra yaitu transformasi ruangan dan transformasi piksel atau geometris. Yang keempat yaitu klasifikasi citra. Proses klasifikasi citra merupakan langkah pengolahan data citra dalam pengelompokan data piksel dengan karakteristik tertentu. Terdapat dua jenis klasifikasi citra yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing.
Klasifikasi terbimbing yaitu pengelompokan yang dikendalikan oleh peneliti dengan kategori-kategori tertentu. Sedangkan klasifikasi tidak terbimbing merupakan proses pengkategorian yang dilakukan oleh perangkat lunak secara mandiri. Manfaat penginderaan jauh bagi transportasi. Yang pertama yaitu mengetahui struktur dan letak jalan. Yang kedua, memprediksikan pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. Yang ketiga yaitu memantau tata guna lahan terkait dengan jalur transportasi. Selanjutnya, manfaat penginderaan jauh bagi tata guna lahan, yaitu untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya pemetaan lahan, pertanian, permukiman, atau kawasan industri. Terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.